Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di akun channel YouTube saya, Andrian S. Rahmawan. Jadi pada hari ini saya menindaklanjuti video sebelumnya terkait dengan program Indonesia Pintar atau PIP di level perguruan tinggi yang biasa kita kenal dengan KIP kuliah ya. Jadi pada hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana prosedur pendaftaran KIP kuliah dan juga berkas-berkas yang perlu untuk kita siapkan. Yang pertama adalah prosedur pendaftaran KIP kuliah. Di sini melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri atau bisa juga nanti dibantu oleh pihak sekolah, misalnya di web sistem KIP kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang valid dan aktif. Nah, saya menyarankan di sini teman-teman, sebelum memasukkan email, silahkan itu dicek lagi, ya, apakah email teman-teman ini aktif atau enggak. Ya, kalau memang sudah aktif, silahkan dilanjutkan pendaftaran KIP kuliahnya. Tetapi kalau tidak aktif, silahkan untuk buat email baru. Ya, tetapi alangkah lebih baiknya seperti apa yang saya sampaikan tadi, sebelum memasukkan email silahkan dicek lagi ya apakah emailnya aktif atau enggak. Yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Nah, yang keempat, jika proses validasi berhasil, maka sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Maka sangat penting sekali teman-teman terkait dengan email ini ya. Silahkan memang betul-betul ini aktif emailnya ya, karena kalau memang tidak aktif akan teman-teman tidak bisa melihat nomor pendaftaran ataupun kode akses yang diberikan nanti oleh panitia SN atau panitia yang penyelenggara ya. Kemudian yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti ya, apakah SNBP atau SNBT ataukah mandiri ya. Kemudian selanjutnya, siswa yang menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih, proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host to host ya. Yang ketujuh, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkas atau dokumen daftar KIP kuliah. Nah, di sini ada beberapa berkas ataupun dokumen yang perlu untuk teman-teman siapkan sebelum daftar KIP kuliah. Yang pertama adalah foto pribadi, kemudian foto keluarga lengkap. Yang ketiga, dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ya, misalnya di sini ada SKTM atau KIP atau KKS atau PKH dan lain-lain. Nah, yang keempat, kartu tanda penduduk ya atau KTP bagi yang berusia 17 tahun. Kemudian di sini perlu mempersiapkan kartu keluarga. Yang keenam, nilai raport. Yang ketujuh, ijazah atau surat keterangan lulus. Yang kedelapan, surat penghasilan orang tua. Untuk penghasilan orang tua ini kalau memang orang tuanya sebagai buruh misalnya atau petani misalnya, itu bisa buat di kantor desa ya atau kantor kelurahan. Tetapi kalau orang tuanya yang bekerja sebagai apa istilahnya yang memiliki slip gaji, itu silahkan disertakan slip gaji ya. Kemudian yang kesembilan di sini adalah foto rumah ya. Foto rumah ini silahkan ditampilkan tampak depan, tampak belakang, ruang keluarga, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur ya. Kemudian yang ke-10, tagihan PDAM. Ini bagi yang tersambung di pipa air berbayar ya. Kemudian sertifikat prestasi, ini bagi yang punya. Sertifikat prestasi ini disiapkan minimalnya itu adalah di tingkat kabupaten ya. Kalau tingkat kecamatan, desa itu tidak perlu ya. Paling minimal itu adalah tingkat kabupaten
ya, kemudian bisa provinsi, nasional, dan seterusnya. Yang ke-12, bukti pembayaran listrik atau pembelian token 1 bulan terakhir, ya, atau surat keterangan dari desa bahwa listrik menyambung dari tetangga atau memakai genset atau sumber lainnya. Yang ke-13, SPPT PBB atau surat keterangan luas tanah dan bumi yang dimiliki dari desa, atau surat keterangan menumpang, ngekos atau ngontrak dari desa. Ini cukup jelas. Nah, itu teman-teman sekalian yang perlu untuk disiapkan